Hmm. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Share resep seru lagi nih ke kalian, yaitu adalah bakpao karakter. Kalau kalian nggak mau bikin karakter, bisa banget pakai resep bakpaonya aja, langsung dibuletin ya, kayak normal-normal aja. Tapi menurut aku yang biar ada nilai jualnya, bakpao berbentuk karakter buah-buahan ini unik banget. Dan apalagi kalau kalian bikinnya jumbo gini kayak punya aku, jadi beda sama yang udah dijual pada umumnya yang kecil-kecil gitu. Hasil bakpaonya empuk banget guys. Kalian ikutin resep ini dan tips and triknya bisa di frozenin, jadi kalian bisa banget buat jualan atau buat stok cemilan anak di rumah. Isiannya bisa coklat, bisa sesuai selera kalian. Di hari ini aku akan ajarin dengan isian coklat dan isian kacang hijau. Tapi kalau kalian pengen isi daging, selai, apapun itu bisa ya. Dan nanti aku kasih beberapa tips and trik cara bikin bentuk buahnya. Mungkin nggak semuanya karena kita bikin beberapa varian karena terlalu lama. Jadi aku mungkin akan kasih tips yang pisang atau yang strawberry, yang semangka aku akan tunjukin cara jadi kalian bisa jualan dan bikin juga. Jangan lupa yang udah recook resep ini tag aku ya di Instagram atau di TikTok aku. Aku suka banget hasil makanan kalian. Dan share video ini buat bagi-bagi resep ke yang lain. Sekarang kita mau bikin isiannya. Yang aku ajarin ini isian untuk kacang hijau. Nah, kalau kalian nggak mau kacang hijau, kalian bisa pakai resep yang sama seperti ini. Kalian bisa ganti ubi, bisa kalian ganti pumpkin, bisa kalian ganti pakai kacang merah, bisa ya. Kalau hari ini kita tunjukin yang kacang hijau. Nah, ini untuk isiannya aku pakai kacang hijau yang sudah kita rendam. Abis itu kita kukus ya guys sampai matang. Terus campurin gula pasir, garam, vanila bubuk biar rasanya tuh lebih enak. Dan terakhir susu UHT. Terus kita blender sampai halus ya. Terus kita mau masak di atas api dan nanti kalau sudah mengental kita masukin mentega. Kalau udah mulai ngentel kayak gini, baru kita masukin butter atau margarin. Ini harus sabar, diaduk terus sampai nanti dia benar-benar mengental dan bisa dibentuk ya. Nah, ini keadaan kalau kacang hijaunya sudah didiamkan ya di suhu ruang, dia akan mengental seperti ini, jadi bisa dibentuk. Nah, untuk mempermudah kita, jadi nanti ini tuh udah langsung kalian bulet-buletin aja, kalian bagi-bagi, dibuletin sesuai ukuran yang kalian mau. Terus nanti tinggal kita jadiin isian bakpaonya. Kalau kalian pengen isiannya bener-bener bagus dan sama rata, bisa digram aja ya guys. Atau bisa juga pakai sendok takar, jadi hasilnya sama semua. Nah, ini udah selesai isiannya, sekarang kita mau bikin bakpao karakternya. Jangan lupa ya, disimpannya dalam keadaan tertutup biar isiannya nggak kering. Oke, untuk resep bakpaonya kita tuh bisa bikin dua versi. Kalau kalian nggak mau terlalu mahal, di skip aja tepung paunya, diganti seluruh full tepung protein rendah. Tapi kalau kalian pengen beli tepung pau, hasilnya bakal lebih enak karena tepung pau ini teksturnya jauh bikin bakpaonya itu lebih awet, fluffy-nya ya. Terus kalau misalnya mau bener-bener ekonomis banget, susunya bisa diganti dengan air. Jadi tuh susu dan tambahan tepung pau itu hanya untuk kalian yang pengen banget hasil bakpaonya lebih empuk dan lebih tahan empuknya. Tapi kalau buat di rumah kalian kayak aduh ribet lah nyarinya susah, udah tepung protein rendah sama air pun sudah cukup enak untuk bakpao. Ini 200 gram tepung pau dan 50 gram tepung protein rendah. Jadi kalau kalian mau skip tepung paunya, langsung aja 250 gram tepung protein rendah. Ragi, gula,
Nah, ini juga baking powder tuh sebenarnya opsional, tapi menurut aku mendingan pakai baking powder karena kadang ada ragi yang nggak aktif tuh bakal mengganggu bakpaunya nggak terlalu mengembang. Tapi kalau kalian double udah pakai ragi dan pakai lagi baking powder tuh pasti dijamin bakpau kalian pasti mengembang ya. Kalau bakpau itu bedanya sama adonan donat, bakpau tuh sama sekali tidak menggunakan telur. Bakpau ini penggunaannya pakai mentega putih ya guys, bukan pakai mentega kuning. Tapi kalau misalnya di daerah kalian susah mencari mentega putih, bisa banget juga disubstitute pakai margarin atau mentega kuning. Air yang kita pakai ini harus dingin, jadi airnya tuh air es ya, bukan hanya air dingin. Kalau kalian pakai air putih, tinggal air putih kasih es batu. Kalau kalian pakai susu, tinggal susu dicampur dengan es batu. Nah, ini aku udah campurin susu sama es batunya ya, langsung masukin ke adonan tepungnya. Langsung diaduk aja, pertama tuh pakai tangan dulu aja sampai udah merata, baru nanti langsung kita pakai mixer. Nah, kalau udah menyatu seperti ini, memang bakal masih ada es batunya ya guys. Nanti dia akan larut dengan sendirinya. Baru kita mau campurin garam, mentega putih, dan kita mixer sampai kalis. Nah, kalau aku pakainya mentega putih ya. Dan garam. Kita langsung mixer di speed medium aja. Nah, kalau adonan seperti ini, mixernya itu dari bawah ke atas ya. Arahnya tarik seperti ini. Kita cek sampai kalau udah window pan, udah kalis, berarti udah bisa kita kasih pewarna. Nah, biasanya kalau kalian nggak mau bentuk-bentuk atau nggak mau kasih pewarna, sekarang tuh langsung di rounding aja, terus kalian diemin sekitar 15 menit, baru bisa kalian pipihin, kasih isian, dan nanti didiemin lagi baru dikukus. Tapi karena sekarang kita mau kasih warna, sedangkan proses pencampuran warnanya tuh biasanya memakan waktu 5 menit lebih gitu kan. Jadi habis setelah ini tuh langsung dikasih pewarna, baru nanti kita rounding, tapi proofingnya cukup 5 menit sampai 10 menit aja. Karena bener-bener paling membahayakan itu adalah bakpao yang overproof. Bakpao yang overproof itu ciri-cirinya tuh nanti pada saat kalian kukus dia tuh nggak mengembang guys, jadi akan mengempot ke bagian dalam. Jadi kalau kalian sering mendapatkan masalah itu biasanya karena kalian terlalu overproof adonan bakpaonya. Nah, ini hasil bakpao yang udah kita kasih pewarna. Aku nggak tunjukin ya di videonya, pokoknya tinggal kalian kasih pewarna terus diaduk-aduk karena lama tadi aku di bawah. Pokoknya kalau udah dicampur warna jadi begini. Nah, sekarang baru kita akan bentuk buah-buahan kayak pisang, stroberi, durian, dan lain sebagainya. Oh ya, ingat ya, kalau lagi ngebentuk pada saat ada sisa adonan yang lagi nggak dipakai harus dalam keadaan tertutup karena kita nggak mau sampai adonannya kering, karena nanti kalau adonannya kering kita akan susah banget ngebentuk bakpaonya. Nah, pastiin udah kalis, elastis ya seperti ini. Nah, ini untuk bikin yang pisang ya, kita langsung pipihkan. Nah, ini untuk isiannya kalian bisa langsung taruh bulat, atau karena kita mau bikin pisang jadi isiannya pun kita panjangin kayak gini. Nah, ini kayak biar memudahkan bentuk pisang, jadi isiannya pun udah dibentuk pisang kayak gini guys, jadi gampang. Nah, ini udah jadi lapisan pertamanya. Sekarang kita mau bikin warna kuning lapisan luarnya. Nah, kita ambil sebagian yang warna kuning, terus kita pipihkan. Dan baru kita taruh di bagian tengahnya seperti ini. Nah, usahakan bagian yang mulusnya itu di atas ya guys, kayak gini. Baru diangkat. Jepit-jepit aja biar dia nempel dan ketutup. Ini untuk bagian bawahnya ya guys. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal bentuk-bentuk aja sampai membentuk pisang. Nah, ini pertama jadi pisang, tinggal kasih di bawahnya tuh alas kertas roti. Tapi biar lebih cakep lagi, aku mau kasih cat warna coklat biar lebih realistis. Oke, ini pertama yang pisang udah jadi, cantik banget ya, bener-bener kayak pisang. Selanjutnya kita mau bikin yang stroberi. Nah, ini pakai warna merah, langsung kita ratain aja. Nah, karena kita mau bikin stroberi, jadi dalamnya kita bentuk stroberi ya. Terus kita tutup. Kalau kalian ngerasa kelebihan banget adonannya seperti ini, bisa kalian gunting. Kalau udah jadi kayak gini, kalau benar-benar mau smooth kayak yang tadi lagi sistemnya, jadi kita bikin lapisan tipis, terus kita tutup. Kalau udah kayak gini, kita bentuk ya, sesuai bentuknya, kayak kita mau bikin stroberi.
Nah ini yang bentuk stroberi. Sekarang kita mau tambahin daun dari bakpao yang warna hijau. Dan kita kasih wijen hitam buat jadi biji-biji stroberinya. Abis ini sekarang kita langsung bikin yang orange. Nah untuk isiannya tinggal dibentuk aja bulat ya, karena kita bikin jeruk. Taruh gini, terus kita tutup. Sekarang kita mau bikin lapisan luar yang warna orange-nya. Kita roll sampai permukaannya tuh halus, jadi nanti hasil bakpao kita cantik ya. Baru kita ambil bagian bawahnya. Nah kalau dibulatin kayak gini, kita taruh di atas kertas. Nah untuk jeruk, bagian tengahnya aku bolongin dikit. Nah, kalau mau bikin tekstur jeruk tinggal tambahin tusuk gigi. Nah, ini hasilnya jeruk. Terakhir kita mau bikin semangka. Pakai yang merah dulu. Nah ini yang lapisan pertama kita bentuk lonjong oval seperti ini, agak melengkung atasnya buat semangkanya. Terus lapisan keduanya warna putih. Nah ini layer kedua putih, terakhir sekarang kita kasih lagi lapisan ketiganya warna hijau. Nah udah begini tinggal kita kasih pewarna aja, warna hijau tua untuk bikin motif semangkanya. Nah ini udah jadi yang semangka. Nah ini udah jadi, ada 4 ya yang aku bikin hari ini. Sekarang saatnya kita kukus. Pastiin pada saat dikukus, kukusannya tuh ditutup kain. Nggak boleh ada air yang netes di dalam. Dan kukus cukup dalam waktu 15 menit saja. Dan setelah 15 menit, apinya dimatikan. Kita tunggu dulu 2 menit baru diangkat ya guys. Selama proses mengukus, dipastikan jangan mengangkat tutup kukusan ya. Jadi harus keadaan tertutup full selama 15 menit. Hmm.
Itu dia hasil resep bakpao karakter buah ala aku. Jangan lupa untuk recook. Makasih yang udah nonton. Don't forget to subscribe to this channel. I'll see you and you on my next one. Bye-bye.